Selamat siang, Shalom. Saya Robertus Tenegut, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Jayapura. Pada saat ini saya sedang berada di ruang kepala sekolah SMP YPPK Kristus Selaja, Bapak Hendrikus SPD. Pada saat ini saya akan melakukan wawancara terkait modul 3.1 demonstrasi kontekstual, pengambilan keputusan, dilema etika atau bujukan moral. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Apa kabar Bapak? Baik. Baik. Pada saat ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak menyangkut terkait pengambilan keputusan etika dan atau bujukan moral. Pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak, yang pertama, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, terkait pertanyaan bagaimana saya dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, artinya melalui ini saya melakukan pengamatan yang ada di sekolah, persoalan-persoalan yang ada di sekolah, juga informasi-informasi yang saya terima dari Bapak Ibu guru terkait dengan kasus-kasus yang dialami baik itu siswa, guru ataupun seluruh warga sekolah, sehingga saya bisa mengidentifikasi terkait kasus-kasus yang ada terjadi di dalam lingkungan sekolah. Baik Pak, berdasarkan pengamatan tadi, itu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, Bapak terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik, dalam menjalankan atau pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, ya saya di sini saya coba bersama-sama dengan selain ada kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan yang saya ambil, tetapi tidak terlepas bahwa saya melakukan komunikasi dengan Bapak Ibu guru terkait dengan persoalan-persoalan yang dialami atau ada di dalam lingkungan sekolah. Karena ini menyangkut dilema etika, memang hal yang sulit ketika kita mengambil keputusan atau kebijakan terkait dengan kasus-kasus yang dialami oleh baik itu siswa maupun guru. Oleh sebab itu, dalam pengambilan keputusan, saya selalu membangun komunikasi dengan guru ataupun juga terkait dengan orang tua, sehingga memang ada hal-hal yang kita bisa putuskan. Ya, karena di sini kalau dilema ini kan terkait dengan ada belas kasihan, ada sesuatu yang memang betul-betul kita anggap ini sangat sulit. Oleh sebab itu memang saya harus membangun komunikasi, sehingga disitulah kita bisa mengambil sebuah keputusan yang baik, yang benar, ya tidak merugikan pihak tertentu, terutama dalam lingkungan sekolah, untuk memutuskan sebuah masalah. Baik Pak, tadi komunikasi yang diutamakan. Iya. Berikut Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Yang pertama, saya melakukan identifikasi masalah, persoalan-persoalan yang terjadi di lingkungan sekolah. Kemudian saya melihat persoalan ini, sejauh mana masalah yang atau persoalan yang terjadi atau masalah yang terjadi. Apakah itu berat, apakah itu ringan, atau itu menyangkut siapa dan kapan terjadi, seperti itu. Nah, ini saya melakukan identifikasi, kemudian saya melakukan juga seperti tadi diskusi atau komunikasi, mengidentifikasi masalah tadi, melakukan diskusi sejauh mana persoalan ini, apa penyebab masalah ini terjadi, seperti itu, sehingga ketika mengambil sebuah keputusan yang diputuskan,
tadi seperti saya katakan tidak merugikan pihak tertentu, ya baik itu siswa maupun guru ataupun juga bahkan orang tua yang terlibat secara tidak langsung di dalam persoalan ini, seperti itu. Sehingga memang itu kita harus melakukan identifikasi, melihat persoalan, melihat besar kecilnya masalah, seperti itu. Baik Pak. Selain itu, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, yang selama ini saya menganggap dalam pengambilan keputusan, hal yang paling efektif dalam kasus-kasus ini memang saya lihat memang kalau bicara tentang dilema etika, ini memang suatu keputusan yang harus betul-betul kita jeli melihat, ya, sehingga kita benar-benar mengambil keputusan itu betul-betul sesuai dengan persoalan atau masalah yang terjadi. Sehingga hal-hal yang selama ini saya anggap efektif adalah saya membangun komunikasi dengan guru, dengan orang tua, ya, komunikasi yang baik kepada mereka, sehingga keputusan ini walaupun memang ada hal pertimbangan-pertimbangan tertentu yang terkadang saya juga menyampaikan kepada orang tua untuk terhadap masalah-masalah yang dialami, baik itu bukan saja orang tua, siswa maupun guru, seperti itu. Baik, tadi kan berbicara tentang efektif, namun apakah dalam pengambilan keputusan itu ada tantangan untuk dalam pengambilan keputusan itu? Ya, memang pasti ada tantangan yang dihadapi oleh saya sebagai pimpinan di sekolah ini, artinya bicara terkait dengan dilema etika. Memang pertama terkait dengan aturan-aturan. Ya, tantangan-tantangan yang dihadapi adalah aturan-aturan yang baik itu dari yayasan maupun dari pemerintah, ya, dari dinas, seperti itu. Namun memang kita betul-betul melihat persoalan ini, ya, artinya ya seperti inilah tantangan-tantangan, apalagi siswa itu berada dalam suatu jenjang yang mungkin, atau kalau kita bicara tentang persoalan pada siswa, ya, itu siswa yang berada dalam suatu jenjang yang seharusnya tidak bisa kita mengambil sebuah keputusan yang merugikan dia, seperti itu. Misalnya kelas 9, seperti itu. Memang ini sebuah tantangan yang dihadapi ketika kita saya sebagai pimpinan mengambil sebuah keputusan atau kebijakan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi, seperti itu. Baik Pak, dalam mengambil keputusan itu, apakah Bapak punya jadwal tertentu untuk dalam pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika atau kebijakan moral itu? Ya, terkait dengan jadwal memang terkadang juga saya punya janji atau jadwal dengan untuk menyelesaikan masalah itu, tapi kebanyakan tidak melalui jadwal yang dibuat atau dibentuk atau mungkin sudah ditentukan. Di sini saya langsung menyelesaikan masalah. Kalau dikatakan bahwa sebuah penyelesaian khusus dilema, apakah langsung menyelesaikan di tempat? Ya, saya menyelesaikan di tempat. Kalau itu memungkinkan untuk diselesaikan di tempat, itu langsung diselesaikan di tempat. Tapi kalau misalnya perlu waktu untuk menyelesaikan persoalan ini, ya berarti kita menentukan jadwal tertentu atau waktu tertentu untuk menyelesaikan masalah, baik itu terhadap guru maupun terhadap siswa. Jadi memang, tapi kebanyakan masalah itu diselesaikan langsung pada saat itu, ya, supaya kedepannya tidak lagi terjadi sebuah persoalan seperti itu. Tetapi tetap membangun komunikasi di dalam persoalan itu akan diselesaikan bersama guru, siswa ataupun orang tua, ataupun guru itu sendiri, misalnya kalau itu masalah pada guru. Baik Pak, ada pertanyaan lanjutan buat Bapak. Apakah selama ini ada orang ataukah faktor yang bisa membantu Bapak dalam pengambilan keputusan itu? Apakah ada orang lain ataukah faktor-faktor apa? Ya, sebenarnya dengan ada faktor-faktor yang sebenarnya mempermudah atau membantu saya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi. Seperti tadi saya katakan bahwa dengan Bapak Ibu guru atau dengan teman-teman rekan kerja, seperti itu kita bisa diskusi, kita bisa komunikasi untuk bisa mencari solusi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh siswa maupun guru. Nah, misalnya seperti itu yang mempermudah saya, sehingga
dalam mengambil keputusan untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapi. Nah, itu memudahkan saya untuk bisa mengambil sebuah keputusan dengan membangun komunikasi yang baik itu dari orang tua, siswa maupun guru. Nah, itu membantu saya untuk bisa menyelesaikan atau mempermudah saya untuk bisa menentukan atau memutuskan sebuah persoalan yang dihadapi oleh sekolah. Seperti itu. Baik Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilematika? Ya, baik. Satu pelajaran penting dalam pengambilan sebuah keputusan, ya, tetap saya membangun sebuah komunikasi yang baik terhadap warga sekolah ataupun masyarakat ataupun secara tidak langsung juga orang tua. Karena dengan membangun komunikasi kita bisa membagi, kita bisa mencari solusi yang tepat untuk dapat menyelesaikan sebuah masalah. Jadi memang selalu saya membangun komunikasi, baik itu wali kelas, baik guru mata pelajaran, bahkan juga orang tua. Misalnya kalau itu masalah pada siswa, ataupun guru juga, saya juga misalnya masalah pada guru, saya bisa membangun komunikasi baik dari tingkat yayasan ataupun juga dinas seperti itu. Sehingga memang persoalan ini tidak diputuskan sendiri, tetapi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang tadi atau yang disampaikan dalam komunikasi tadi, ya kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa dan juga bisa memutuskan masalah itu dengan baik seperti itu. Baik Pak, berarti kerjasama dan pengambilan keputusan itu penting. Ya. Baik, demikian wawancara saya dengan Kepala Sekolah SMP YPK Suraja. Saya mengucapkan terima kasih banyak buat Bapak atas waktunya. Sama-sama Pak. Kedepannya Bapak dapat memimpin sekolah ini dengan baik. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Shalom, selamat pagi. Saya Roberto Stenebut, CGP Angkatan 11 Kota Jayapura. Saat ini saya sedang bersama Ibu Kepala SMP Negeri 1 Jayapura, Ibu Purnama Senaga SPD MPD. Dalam rangka tugas wawancara kepala sekolah terkait modul 3.1 demonstrasi kontekstual, pengambilan keputusan, dilema etika atau bujuk moral. Selamat pagi Bu, apa kabar? Selamat pagi, puji Tuhan baik. Baik. Iya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu menyangkut keputusan tentang dilema etika atau yang disebut dengan bujukan moral. Ya. Pertanyaan yang pertama itu, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Oke, baik. Terima kasih. Untuk kasus-kasus yang terjadi di sekolah, biasanya pertama tentu ditangani oleh wali kelasnya atau guru mata pelajaran. Lalu kemudian dilanjutkan ke guru bimbingan konseling. Lalu kemudian dilanjutkan lagi ke wakase kesiswaan. Nah, disitulah diidentifikasi. Kalau dia pelik atau sulit, berarti dia membutuhkan kepala sekolah. Jadi langkah-langkah tadi sudah dilalui, maka tahap berikutnya mereka pasti akan mengundang kepala sekolah. Dan kemudian biasanya yang saya lakukan setelah itu, saya meminta data yang terkait dengan masalah tersebut. Dan saya menghadirkan wali kelas, guru mata pelajaran atau guru BK kesiswaan, dan untuk berdiskusi lebih awal. Langkah awal itu yang akan kami lakukan. Kami identifikasi permasalahan, lalu kemudian kami coba untuk berdiskusi tahapan-tahapan yang sudah dilakukan. Nah, sebelum saya memutuskan, tentu itu kami pasti akan mengundang juga peserta didik atau orang tua yang memang perlu kami ajak diskusi sebelum kami menentukan keputusan. Nah, untuk dilema etika itu ketika memang kedua belah pihak sama-sama itu benar.
pada saat kasus-kasus seperti ini kita membutuhkan memang sharing, diskusi. Di situ semua pihak kita akan melakukan refleksi bersama. Lalu kemudian kesepakatan yang kita ambil tentu kesepakatan yang bisa mengakomodir kedua belah pihak tadi. Jadi baik itu pihak yang pertama maupun pihak yang kedua itu sama-sama kita akomodir kalau boleh apa yang menjadi kebenaran daripada permasalahan itu memang sama-sama bisa dijawab. Baik. Dalam menjalankan keputusan itu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini? Iya, kalau langkah-langkah seperti yang tadi, tahapan-tahapan, tentu yang pertama saya pasti akan mengambil data, lalu kemudian kita diskusi. Jadi saya butuhkan informasi-informasi, lalu kemudian kita membuat kayak macam kalau kita mengambil keputusan ini bagaimana ya. Jadi itu pasti dipertimbangkan dulu atau dianalisis dulu atau diuji dulu lah. Misalnya dulu waktu ada kasus seperti ini seperti apa. Jadi tidak seketika itu kita membuat keputusan. Pasti kita membutuhkan waktu barang 1-2 hari sebelum nanti kemudian kita membuat keputusan. Ya, baik Ibu, biasanya kalau dalam mengambil keputusan itu, apakah ada seseorang yang menjadi teman Ibu atau faktor yang bisa membantu Ibu dalam mengambil keputusan itu? Baik, kalau keputusan terakhir pasti kepala sekolah. Namun sebelum saya mengambil keputusan pasti saya akan melibatkan orang-orang yang terkait. Mereka itulah yang nanti memberikan data atau informasi sehingga pada saat saya mengambil keputusan paling tidak keputusan itu memang dia berpihak kepada keadilan, pada kebijakan yang memang bisa bernilai baik lah istilahnya, bisa bermanfaat bagi peserta didik. Misalnya itu kasus-kasus yang berkaitan dengan peserta didik ya, paling tidak itu berpihak kepada mereka. Ya baik, selama ini kan dalam hal apa saja selama ini Ibu pengambilan keputusan itu Ibu anggap efektif dan yang merupakan tantangan bagi, ada 2 hal situ, efektif dan yang menantang. Oh iya, kalau hal-hal yang menantang itu biasanya kalau misalnya kasus itu pelik, sangat sulit sehingga kita membutuhkan waktu ketika kita betul-betul mengkaji masalah itu. Pernah ada masalah yang saya hadapi, itu benar-benar saya menghadirkan guru yang banyak. Lalu data dari setiap guru itu saya butuhkan memang. Dan saya butuhkan informasi. Jadi sudah berapa kali dilakukan pembinaan, lalu kemudian mana bukti pembinaannya, lalu mana bukti nilai, mana bukti kehadiran, lalu kemudian bagaimana menjelaskan itu kepada orang tua. Nah, itu tantangan biasanya. Jadi kasus-kasus yang sangat rumit itu pasti membutuhkan waktu dan membutuhkan data yang betul-betul. Lalu yang kedua adalah memang komunikasi 2 arah itu sangat penting yang bisa akhirnya diterima bersama. Jadi tidak sekolah memaksakan saja, tetapi bagaimana kedua belah pihak antara pihak sekolah maupun kedua orang tua akhirnya menyepakati suatu keputusan. Baik Bu, apakah dalam setiap pengambil keputusan itu Ibu punya jadwal tertentu ataukah? Oh iya, kalau jadwal yang saya misalnya buat jadwal untuk konsultasi ya misalnya, atau jadwal untuk menyelesaikan masalah itu tidak ada. Tidak ada, tetapi ketika dari pihak misalnya Wakasek ataupun guru bimbingan konseling, mereka sudah memang membutuhkan kehadiran saya, di situ baru kita menyepakati oke, nanti siang saya siap hadir, atau baik sebentar saya siap hadir. Jadi bukan berupa jadwal, tetapi itu kita menyepakati apabila memang sudah ada yang perlu diselesaikan. Baik, ini pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang Ibu sampaikan tadi, pelajaran apa yang dipetik dalam pengalaman Ibu ketika mengambil keputusan? Oh iya, baik. Pelajaran yang bisa saya petik dalam suatu mengambil keputusan yaitu perlunya ada kerjasama, kolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait. Jadi keputusan itu tidak diambil sendiri oleh kepala sekolah. Jadi kita membutuhkan data, kita membutuhkan diskusi, kita juga membutuhkan refleksi. Jadi refleksi kembali itu dalam hal bentuk penyadaran kepada kita semua.
baik itu kepada pihak sekolah maupun misalnya peserta didik atau orang tua. Jadi kegiatan refleksi itu akan membangun kami bersama untuk lebih lanjut lagi ke depan, jangan sampai terulang kembali. Jadi mitigasi terhadap satu kasus. Baik, demikian wawancara saya bersama Ibu Kepala SMP Negeri 1, Ibu Purnama. Terima kasih Bu, terima kasih banyak untuk waktunya. Iya. Saya berharap Ibu dapat memimpin SMP 1 dengan baik. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih juga Pak Robert. Sukses buat CGP-nya. Tuhan memberkati selalu ya. Terima kasih Bu. Ya.